ada namanya varises vagina, Bun. Oke. Nah, itu salah satu varises yang paling ditakuti oleh dokter, oleh bidan, atau penolong persalinan. Kenapa? Kalau sudah ada varises pada vagina, itu resiko terjadi perdarahan meningkat. Hai. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Elkori Elkori Family. Bersama saya Rizky dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Oke, hari ini kita ada konten namanya Tanya Dr. Eko. Nah, ini kita pertanyaannya dari DM yang masuk di Instagram Dr. Eko. Ya. Kalau mau tahu Instagramnya apa atau TikToknya apa, di sini ya. Oke, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin dok, selamat lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf saya mau tanya dok, saya 24 week 4 hari sekarang, 26 minggu 4 hari sekarang. Udah seminggu ini bagian selangkangan dan kemaluan kalau jalan sakit nyeri gitu dok. Apa itu karena janin semakin besar dan turun ke bawah jadi nyeri ya dok? Mohon maaf kalau pertanyaan saya nggak sopan. Oke. Udah, gimana Bi? Kenapa ketika di 26 minggu itu nyeri selangkangannya? Nah, jadi nyeri selangkangan itu kan katanya plus ke kemaluan ya. Nyeri daerah kemaluan dan selangkangan. Nyeri ya. Biasanya itu penyebabnya memang karena tekanan, Bun. Jadi ada penekanan ke arah bawah, ke arah misfi atau ke arah kemaluan yang membuat pembuluh darah di sekitar situ membesar, melebar. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan peregangan-peregangan pembuluh darah dan area sekitarnya. Nah, itu yang menimbulkan nyeri. Nah, cuman apa yang menyebabkan dia menekan? Apa benar kata dia, katanya semakin besar dan turun? Iya, betul. Satu, karena rahim makin besar. Karena di dalamnya juga makin besar. Dede bayi makin besar. Setelah 26 minggu itu berat bayinya sudah sekitar 800 sampai 900 berat badan bayinya. Belum air ketubannya, belum plasentanya, belum rahimnya. Jadi rahim, plasenta, air ketuban, berat badan bayi itu makin berat, makin membesar. Otomatis dia akan menekan ke rongga bawah. Nah, tetapi kan semua wanita hamil merasakan hal yang sama. Tapi kenapa ada yang nyeri, ada yang enggak? Nah, pemicunya adalah karena aktivitas. Satu, duduk terlalu lama. Nah, ini kan tadi kita momennya adalah pas ke lebaran nih. Jadi setelah ditanya-tanya, rupanya mamsnya memiliki keadaan pada saat kemarin lebaran berjalan terlalu lama keliling ke keluarganya menggunakan motor. Oh iya betul. Jadi dia duduk terlalu lama. Iya. Atau mudik juga bisa ya? Iya, atau mudik. Jadi duduk terlalu lama. Dengan duduk terlalu lama, otomatis penekanan daerah situ tinggi. Nah, aliran darahnya di organ-organ kemaluannya jadi nggak lancar, statis, kayak ketekan kayak begini, tangan bunda dipegang begini. Ini lama-lama nggak ngalir lancar kan pembuluh darahnya. Otomatis tangan kita mulai semutan, mulai merasakan kebas, kerasan kayak bengkak tangannya. Karena ini gangguan aliran darahnya. Nah, itu terjadi pada kondisi si mam ini. Jadi kondisi mam ini setelah habis telusuri, kita chat, rupanya dia ada kondisi seperti itu. Dia duduk terlalu lama. Kalau itu dirasakan sama, kan itu kan awal, oke lah dia hamil udah di atas 26 minggu. Kalau misalkan baru 12 minggu tuh kalau kayak gitu-gitu ya, nggak bisa? Bisa aja. Bisa juga? Bisa juga terjadi seperti itu. Ya, kenapa? Karena pada wanita hamil ada namanya hormon progesteron. Hormon ini membuat pembuluh darah mams lebih melebar. Sama seperti pembahasan waktu Abi bahas tentang ambeien, Bun. Ingat nggak? Di podcast kita yang ambeien, Abi kan bahas tuh kenapa sih bisa terjadi ambeien. Nah, itu salah satunya sama penyebabnya. Jadi adanya peningkatan hormon progesteron pada wanita hamil membuat pembuluh darah di sekitar mams melebar, termasuk pembuluh darah di anus, pembuluh darah di rahim, pembuluh darah di area kemaluan.
Jadi pada saat mam duduk terlalu lama, penekanan rongga perut menekan ke arah bawah terlalu lama dengan pembuluh darah yang memang sudah melebar, itu mengakibatkan timbulnya rasa nyeri. Tapi juga itu sebenarnya nggak terjadi, nggak tahu ya, mungkin itu ya. Tapi kadang-kadang kalau bunda tuh suka terjadi kalau misalkan, itu juga kan kalau misalkan nggak hamil, kadang-kadang suka terjadi sama bunda kalau misalkan naik sepeda. Ya. Itu atau misalkan olahraga yang banyak pakai bokong. Ya. Itu ngaruh nggak sih? Oh iya. Sama juga. Tapi kan pasti bukan karena bayinya, tapi karena memang Jadi, otot bagian situ. Jadi artinya wanita atau kita yang tidak hamil aja bisa mengalami hal itu, apalagi yang hamil, gitu. Karena beratnya meningkat, berat rongga perutnya meningkat, tekanan rongga perutnya meningkat, pembuluh darahnya melebar, gitu. Jadi banyak faktor akhirnya menjadikan itu mudah terjadi, gitu. Orang yang tidak hamil aja bisa terjadi, kayak bunda nggak hamil bisa terjadi hal kayak gitu, apalagi yang hamil. Banyak faktor-faktor pendukungnya, pembuluh darah melebar karena hormon progesteron, rahimnya membesar, tekanannya meningkat, gitu. Bahaya nggak? Nah bahayanya apa? Satu, jika sudah ada alarm nyala nyeri, itu kita harus segera atasi. Karena kalau dibiarkan, pembuluh darah itu bisa melebar menetap. Gitu. Kalau awal-awal melebar dia menimbulkan nyeri aja. Tapi kalau dia sudah menetap, nyerinya hilang, yang ada pelebaran pembuluh darah tetap. Varises. Nah, itu namanya varises pada kemaluan. Oke. Ada namanya varises vagina, Bun. Oke. Nah, itu salah satu varises yang paling ditakuti oleh dokter, oleh bidan atau penolong persalinan. Kenapa? Kalau sudah ada varises pada vagina, itu resiko terjadi perdarahan meningkat. Makanya varises pada vagina jika terjadi dan itu banyak, langsung tidak dilakukan indikasi persalinan normal. Ya mungkin nanti kita bahas tentang varises vagina itu apa, ciri-cirinya apa, bagaimananya, cara mencegahnya gitu ya. Ya itu efek samping ke depan tuh kalau misalkan ini dibiarkan. Oke. Terus cara mengatasinya? Cara mengatasinya, satu, batasi aktivitas yang berlebihan yang meningkatkan tekanan daerah kemaluan. Duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, jalan terlalu jauh. Naik turun tangga sih. Naik turun tangga, ngedan Bun. Angkat berat. Dorong-dorong. Angkat berat tuh termasuk gendong anak loh. Ya ya sih? Orang tuh nggak kerasa sebenarnya. Itu sebenarnya. paling sering terjadi. Iya, gendong anak. Ya, jadi banyak yang moms itu anaknya baru 1 tahun, 2 tahun, tapi masih bisa digendong. Nah itu banyak banget keluhannya seperti itu. Dan kadang-kadang ketika gendong itu menjadikan perut sebagai bantalan supaya gendong gitu, ngenahan. Itu aduh ngeri banget sih. Tekanannya meningkat kan, gitu. Jadi makanya bisa saranin kalau moms masih punya anak kecil yang masih digendong, sarannya kalau memang harus menggendong, lakukan secara duduk. Oh gitu. Jadi gendongnya sambil duduk, dipeluk aja gitu. Iya. Dan mamnya sambil bersandar. Jadi pada saat mam bersandar, tekanannya dibagi, bukan hanya ke bawah tapi ke belakang. Sama ini Bi, tips kalau misalkan itu juga kalau masih punya anak kecil, itu gendongnya itu cara gendongnya kan kalau bayi kan kita mengambil anak kita nih, kita kan suka ngambil begini, diangkat ya. Kalau yang baik tuh kalau mood bunda tuh yang nggak terlalu sakit, bikin punggung sakit tuh, kita duduk dulu, diambil berdiri, udah gendong. Jadi kita nggak dalam keadaan bungkuk, ngambil gini, kalau gitu kena kesini nih sakit banget. Tapi caranya kalau bunda dan itu ngerasa lebih kurang, nggak terlalu nyeri, kita gendong anak-anak kan berdiri misalkan sini, kita duduk dulu di keadaan vertikal. Ya, karena bebannya jadi nggak ke belakang begini Bun, tapi ke atas gitu, ke bawah, ketumpuk begini. Gitu. Jadi kalau kayak gini tuh ngerasa perutnya lebih berat, satu. Kedua, pinggang tuh bisa kecelekit gitu, kecekek gitu. Ketiga, ya semuanya sih jadi kayak pinggang semua itu kerasa semua gitu. Jadi kalau bunda gitu, jadi meminimalisir cedera kali ya. Ya betul. Jadi itu tipsnya tuh yang bisa dilakukan sama moms tuh. Jadi ini pengalaman pribadi nih. Jadi untuk menggendong jangan dalam kondisi melengkung, gitu. Harus dalam kondisi sejajar. Dan itu juga bisa dilakukan ketika habis sesar. Iya. Ketika habis sesar itu tuh
Kan waktu sesar dulu kan kita nggak ada sempat nggak ada mbak gitu kan, nggak ada mbak, terus ada anak pertama dan Abi kan sibuk kan. Akhirnya mau nggak mau cucian piring semua Bunda ngerjain, terus baju juga. Kan untuk mindahin ke mesin cuci gitu kita harus harus ini kan, harus kita angkat kan, atau bayi gitu harus angkat. Tapi kan karena nggak ada orang, mau nggak mau kita ngelakuin sendiri kan gitu. Nah itu tuh mengurangi, bahkan Bunda lakukan itu seminggu setelah SC pun nggak terlalu sakit. Yang penting ketika ngelakuinnya kayak gendong Nara misalkan lagi tidur mau gendong, misalkan dia di bawah misalkan gitu, Bunda tetap jongkok angkat ke atas gitu. Jadi nggak Bunda ambil begini naranya. Padahal naranya nggak enteng ya gitu. Atau cucian juga gitu, cucian misalkan baju gitu kan, kita jongkok dulu baru diambil gitu. Jadi nggak betul sakit. Iya. Dan itu sekalian olahraga tuh Bun. Olahraga apa? Olahraga otot paha dan kaki. Ya tapi nggak habis SC juga seminggu juga sih, itu bukan olahraga, itu terpaksa. Ya kan kita mami kan gitu kan, sedang dalam kondisi gitu kan, kondisi di mana nggak ada orang yang bantu gitu kan, nggak ada orang tua yang bisa diminta tolong gitu kan, tapi terpaksa misalkan anaknya nangis, atau misalkan ada memamil bahkan sampai jangankan ngambil cucian, kadang-kadang cuman jongkok ngambil barang aja ketika habis SC kan ada sakit banget kan, iya nggak sih gitu. Nah itu lumayan mengurangi sih. Ya jadi itu salah satu tipsnya adalah melakukan kegiatan secara ergonomis. Jadi seperti tadi misalkan angkat-angkat sesuatu, jangan bungkuk tapi dalam keadaan lurus, jongkok dulu, naiknya bareng gitu. Sama seperti kayak orang bangun dari tidur juga kan, tidak disarankan seperti orang sit up gitu. Tiduran terlentang langsung bangun, enggak, tapi miring dulu gitu. Akhirnya dengan miring, dorong pakai tangan salah satu, akhirnya otot-otot kanan kirinya yang bermain. Gitu. Oke, ada lagi, Pi? Ya, jadi intinya adalah kondisi moms itu, hal-hal yang seperti itu bisa diminimalisir dengan merubah pola aktivitasnya. Gitu. Jadi kalau harus kerja duduk, ingat aku nggak boleh duduk terlalu lama nih. Jadi misalkan setiap 1 jam atau 2 jam udah harus berdiri. Olahraga kecil ya. Jalan-jalan kecil, gerak-gerak badan. Betul, gitu. Olahraga kecil. Nah, yang kedua, kalau misalkan sudah istirahat, waktunya istirahat, mau tidur atau bangun tidur pagi, itu rebahan, kakinya diangkat. Dengan badan lurus, kaki diangkat dengan sudut 45 derajat, mam goyang-goyang kakinya. Sehingga aliran darahnya melancar. Termasuk aliran di daerah kemaluan, organ panggul. Jadi dia mengalir dengan baik, sehingga tekanan pada rongga kemaluan, sehingga itu berkurang. Nah itu bisa meminimalkan terjadinya varises. Oke. Ada lagi? Ya? Nggak ada. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.